Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Yuliana SSPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua, Universitas Negeri Padang. Program studi pendidikan fisika. Saya guru SMA Negeri 1 Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita tolong seperti biasa, kita kelas pimpin doa. Hadir. Udah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau udah siap, tapi sebelumnya Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa tidak masuk? Hadir semua? Hadir semua. Oke, hadir semua. Alhamdulillah ya. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Sebelum mulai pembelajaran selanjutnya, pembelajaran minggu lalu. Tolong jelaskan perbedaan antara sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Ayo, siapa bisa? Pada sistem terbuka, ada perpindahan zat dan kalor dari lingkungan. Pada sistem tertutup, hanya perpindahan kalor. Pada sistem terisolasi, tidak ada perpindahan dari zat dan kalor dari lingkungan. Terima kasih Salim. Nah, untuk Ibu mau nanya lagi satu pertanyaan. Kalian pernah nggak merebus air? Nah, siapa yang tidak pernah merebus air? Nah, kalau tidak pernah itu luar biasa ya. Nah, ketika kalian merebus air, apa yang terjadi? Pada air yang mendidih, betul? Ya, air yang mendidih betul. Apa yang terjadi dengan tutup pancinya? Bergerak. Apa yang membuat dia bergerak? Mantap sekali. Kenapa? Kok bisa sih uap sekuat itu? Tenaga dari mana? Kok bisa bergerak? Nah, ini ketua uap tadi yang tadi dijelaskan sama temanmu. Nah, Ibu minta tolong satu orang untuk membaca tujuan pembelajaran yang di depan. Ibu minta tolong Bayu. Silakan Bayu. Tujuan pembelajaran melalui model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis peristiwa hukum. 1. Termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis perbedaan proses. Terima kasih Bayu ya. Jadi Ibu harap ya dalam pembelajaran hari ini kalian mampu ya menganalisis peristiwa hukum 1 termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis perbedaan proses-proses dalam termodinamika, dan kalian mampu menyajikan hasil karya terkait hukum 1 termodinamika. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau kalian gabung dalam kelompoknya masing-masing. Seperti biasa kelompoknya, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, udah ikut dengan kelompoknya masing-masing? Oke, kalau udah Ibu akan bagikan LKPD. Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar kalian. Ya, satu kelompok satu ya LKPD-nya dan bahan ajarnya.
hasil dari kerja kelompok kami tentang termodinamika. 1. Mengapa ketika merebus air, uapnya punya tenaga yang kuat sehingga dapat mengangkat tutup pancinya bahkan sampai airnya tumpah, seperti di video yang diperhatikan tadi. Jawabannya, karena uap merupakan perubahan wujud dari usaha dan energi kalor yang masuk ke sistem. Terus yang kedua, proses seperti apakah yang terjadi ketika kita merebus air? Pada proses merebus air yang semula dingin menjadi panas dan lama-kelamaan akan mendidih dan tutup panci terus bergoyang-goyang dan keluar beberapa uap panas dan hanya akan berhenti jika api dimatikan. Yang ketiga, tuliskan bunyi hukum 1 termodinamika. Apabila kalor diberikan pada sistem, maka sistem akan melakukan usaha. Maka U negatif W atau U sama dengan delta U plus W. Selanjutnya, menurut kalian apa hubungannya proses merebus air tadi dengan hukum 1 termodinamika? Hubungannya, pada saat merebus air terdapat 3 komponen yang terlibat. Nyala api sebagai lingkungan, air dalam panci sebagai sistem, panci sebagai pembatas antara sistem dan lingkungan. Pada saat merebus air, lingkungan api memberikan energi kalor ke sistem air sehingga suhu air mendidih. Pada proses mendidih, perubahan suhu dan wujud air menjadi uap, membuat tutup panci bergerak. Tutup panci bergerak ini dianggap sebagai kerja yang dilakukan oleh air sistem. Pada proses ini terjadi perubahan keadaan air karena perubahan suhu, volume, serta tekanan. Terus tulislah komponen besaran hukum 1 termodinamika pada proses merebus air dalam lingkaran digambar. Air sebagai perubahan kalor, panci sebagai sistem air, terus tutup panci sistem. Soal selanjutnya, tuliskanlah dugaan-dugaan masalah yang dialami Denny. Penutup katup cooker hilang sehingga sistem dalam keadaan terbuka. Panas yang dialirkan ke panci rice cooker tidak dapat maksimal disalurkan ke beras. Sebagian keluar dari sistem, akibatnya perlu waktu yang lama untuk menaikkan suhu dalam rice cooker. Ada beberapa proses dalam termodinamika. Kira-kira memasak nasi dalam rice cooker berkaitan dengan proses termodinamika yang mana ya? Terkait dengan proses isokolik, yaitu proses dinamika yang dipilih dan jelaskan dengan proses masak nasi dalam rice cooker. Pada saat masak nasi, sistem panci mengalami peningkatan suhu yang disebabkan oleh elemen pemanas dan membuat peningkatan tekanan di dalam rice cooker suhu jadi lebih tinggi daripada tekanan di luar lingkungan. Hal ini menyebabkan panas terdistribusi merata dan matang lebih cepat. Kesimpulannya, hubungannya dugaan sementara tadi pada saat elemen pemanas menaikkan suhu ke air dan beras suhu meningkat, namun tekanan di dalam rice cooker tidak terjadi peningkatan signifikan karena katup penutupnya rusak atau hilang. Tekanan di dalam dan di dalam sistem tetap menyebabkan proses memasak menjadi tidak optimal. Oke Bu, sekian dari hasil presentasi kami. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Dari kelompok lain ada untuk menanggapi? Tidak, Bu. Ada? Kelompok ini ada menanggapi? Tidak. Nih? Oke, tidak ada yang menanggapi. Ibu akan berikan penguatan sedikit ya tentang materi ini. Nah, tadi ditanyakan itu pada proses merebus air. Kenapa uapnya bisa menggerakkan tutupan panci? Nah, di sini ternyata uap ini itu bekerja sebagai usaha sehingga mengakibatkan tutup pancinya terbuka. Nah, apinya tadi itu memberikan energi kalor, ya, sehingga energi kalor itu tersalurkan kepada mana? Ke sistem, ya, yang menyebabkan sistemnya tadi itu airnya mendidih. Karena airnya mendidih, mengakibatkan perubahan wujud dan berubah menjadi uap. Nah, pada proses termodinamika itu ada 4. Ya, yang pertama itu ada isotermal atau isotermik. Yang kedua itu adalah isohorik dan yang ketiga
V1 per V2 sama dengan V2 per V1. Nah, ini grafiknya, perhatikan. Ini tekanan volume. Nah, V1 kita anggap V1 di sini V2. Kemudian volume 1, volume 2. Nah, pada saat tekanan tinggi, maka volumenya kecil. Kemudian pada saat tekanan kecil, maka volumenya besar. Maka ketika kita tarik, dia akan begini. Bentuk grafiknya gini. Pada? Jelas tak? Grafiknya udah terlihat ya. Sekarang kita lihat untuk hukum satu termodinamikanya. Nah, di sini katanya tadi hukum termodinamikanya I sama dengan delta U plus W. W ya. Maka di sini karena di sini suhunya tetap, ya. Suhunya tetap, otomatis apa? Dia tidak mengalami perubahan energi dalam. Ya, tidak mengalami perubahan energi dalam. Artinya apa? Delta U-nya sama dengan 0. Maka I sama dengan delta U plus W sama dengan U0 plus W. Maka I sama dengan besar. Maka kalornya sama dengan besar. Energi kalornya sama dengan usaha. Ini untuk hukum satu termodinamikanya. Bagaimana dengan perubahan energi dalamnya? Maka delta U sama dengan 0. Dan usahanya bagaimana? Usahanya didapat dari mana? NRT ln V2 per kisah 1. Ini untuk proses isotermal. Ya. Selanjutnya yaitu proses isohorik, di mana proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada saat volume konstan. Ya. Oke, kalau sudah volume konstan artinya berarti tidak ada usaha yang bekerja, yaitu sama dengan 0. Nah, kita balik lagi ke persamaannya hukum satu termodinamika tadi, yaitu Q sama dengan delta U plus W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam ditambah usaha. Nah, karena tadi usahanya 0, maka kita turunkan Q sama dengan delta U plus 0. Maka Q sama dengan delta U. Ini untuk persamaan pada hukum satu termodinamika. Nah, untuk usahanya W sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan perubahan energi dalamnya? Itu delta U sama dengan 3/2 NR delta T, atau delta U sama dengan 3/2 NRT. Ini pada proses isohorik. Nah, ini udah ya. Sekarang kita perhatikan ke bentuk grafiknya. Nah, katanya tadi itu adalah volumenya konstan, berarti tidak ada perubahan volume. Ini daerah kekuasaannya tekanan dan ini daerah kekuasaannya volume. Ingat, yang berubah itu adalah tekanannya. Ini adalah V2 atau V1. Karena volumenya konstan, lihat di sini. Cukup kita tarik grafiknya. 1,
Nah, ini adalah P1 pada. Nah, ini kita tarik grafiknya ya. Sini. Ini daerah kekuasaannya tekanan dan ini adalah volume. Di sini P2, P1. Karena volumenya tetap, maka cukup satunya volume. Tarik, tidak ada perubahan volume ya. Cukup di sini. Kemudian di sini. Nah, antara P1 dan P2 ini tidak mengalami usaha, yaitu usahanya sama dengan 0. Nah, menurut hukum Gay-Lussac, yaitu P1 P dikali P sama dengan T. Karena P-nya konstan, maka P sama dengan T. Maka di sini kita dapat mengartikan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke. Proses isobarik yaitu proses perubahan sistem pada saat tekanannya konstan. Tekanan konstan yaitu P sama dengan konstan. Di mana usaha merupakan hasil kali antara tekanan dan perubahan, di mana usaha sama dengan tekanan dikali perubahan volume, yaitu P dikali delta V. Hukum 1. Termodinamikanya Q sama dengan W plus delta U, di mana W-nya itu sama dengan P tekanan dikali perubahan volume, dan perubahan energi dalamnya yaitu 3/2 nRT. Menurut hukum Charles, di mana V kali V sama dengan T, karena V-nya adalah tetap atau konstan, maka V sama dengan T, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, kita lanjut lagi ke grafiknya. Ini daerah kekuasaannya tekanan, dan ini daerah kekuasaannya volume. Karena tadi tekanannya tetap, nah tekanannya tetap, kita anggap di sini adalah tekanannya. Yang berubah itu hanyalah volume, melalui perubahan adalah volume. P1, P2. Maka sini kita tarik, kemudian tarik, inilah bentuk grafik dari proses isobarik.
Oke, kita masuk yang terakhir itu tentang proses adiabatik. Di mana pada proses adiabatik ini perubahan keadaan termodinamika yang berlangsung tanpa perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan. Nah, karena tidak ada perpindahan kalor yang artinya delta Q-nya sama dengan 0, maka proses adiabatiknya yaitu delta Q. Nah, di sini kan Q sama dengan delta U plus V. Karena Q-nya adalah 0, maka di sini delta U-nya plus V. Nah, maka kita masukkan di sini pindahkan luas. Delta U sama dengan minus V. Ini untuk hukum 1 termodinamikanya. Nah, bagaimana dengan usahanya? Nah, usaha dan perubahan energi dalamnya yaitu 3/2 NR delta T atau 3/2 NRT. Ini juga 3/2 NR delta T atau 3/2 NRT. Ini untuk proses adiabatik. Nah, kita lanjutkan ke bentuk grafiknya ya. Nah, karena tadi yang konstan adalah tekanan, maka di sini P, sini P2, P1. Tambahkan sedikit. P1, P2. Nah, ini di sini. Ini. Kita tarik. Nah, antara P1 dan P2 ini, tengah-tengah ini adalah proses adiabatik. Nah, tadi kan Ibu berikan penguatan sedikit. Ibu minta tolong salah satu di antara kalian untuk membuat kesimpulan. Siapa yang mau membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Hujan. Yang terjadi ketika merebus air berhubungan dengan hukum 1 termodinamika, yaitu nyala apinya sebagai lingkungan, air dalam panci sebagai sistem dan pancinya sebagai pembatas antara sistem dan lingkungan. Pada proses perebusan air, api memberikan energi kalor ke sistem air hingga suhu meningkat dan airnya mendidih. Pada saat mendidih terjadi perubahan suhu dan wujud air berubah menjadi uap, membuat tutup panci bergerak. Tutup panci bergerak dianggap kerja yang dilakukan sistem. Pada proses ini terjadi perubahan suhu, tekanan, dan volume. Pada proses isotermik terjadi perubahan sistem pada suhu tetap. Isokorik
volume tetap, isobarik dengan tekanan tetap dan adiabatik tidak ada perubahan kalor. Pada kasus yang dialami Neni pada saat memasak dalam rice cooker termasuk dalam proses isohorik, di mana tekanan di dalam dan di luar sistem tetap yang menyebabkan proses memasak menjadi tidak optimal. Kita berikan aplaus untuk Puja yang telah membuat pelajaran air ini. Nah, karena kalian sudah berdiskusi, oke, kita lanjutkan ke kuis. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, kalau udah siapa menjawab nomor 1? Oke. Oke, silakan Chelsea untuk menjawab kuis nomor 1. Peko atau sistem menerima energi kalor dari api kompor, sehingga sistem mengalami perubahan energi dari bentuk delta U dan melakukan usaha pada dinding Peko yang akhirnya membunyikan Peko tersebut. Ladang, tahu itu ladang? Tahu, yaitu orang yang membuat lahan berpindah-pindah. Dengan cara apa mereka lahannya? Yaitu dibakar sehingga mengganggu saluran pernafasan. Nah, yang berhubungan dengan pernafasan itu adalah proses termodinamika yang mana? Yaitu yang tentang isotermik atau isotermik. Nah, pada saat apa tadi Kak? Menarik nafas itu terjadi pada titik mana? Pada tekanan volume paling besar. Pada volume paling besar. Kemudian ketika kalian melepaskan udara, itu terjadi pada titik tekanan paling tinggi. Ya, dari grafik ini tadi. Nah, ketika kalian melepaskan udara, saat bernapas, itu terjadi pada titik tekanan paling tinggi. Nah, ketika kalian menghembuskan nafas kalian atau mengeluarkan nafas kalian udara yang kalian hidupkan itu terjadi pada volume tertinggi. Oke, ya, yang bagaimana dengan yang lainnya? Udah bisa? Oke, udah bisa. Ibu anggap pelajaran kita hari ini selesai ya. Yang untuk materi termodinamika. Oke, untuk sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau nanya dulu, sejauh mana sih perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini, ya? Ibu minta tolong kalian maju ke depan dan pilih salah satu option yang di depan, ya. Pilih yang mana yang menurut kalian suasana hati kalian alami pada saat pembelajaran. Silakan maju ke depan, pilih yang mana. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian belajar lagi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang gelombang bunyi. Jangan lupa belajar ya. Sebelum kita masuk belajar dulu di rumah. Nah, Ibu akhiri cukup sampai sini dan Ibu ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Assalamualaikum.